yang mengeraskan hati kasratul akal, banyak makan. Ya, banyak makan. Apalagi kalau makan makanan yang haram atau yang syubhat. Double jadinya. Udah banyak makan, haram lagi. Banyak makan. Kata Bishr ibnul Harith, khaslatan tuqasyanil qalb. Dua hal yang mengeraskan hati. Kasratul kalam, kasratul akal. Banyak makan, banyak bicara. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, yajidu rajul min qalbihi riqqatan wa huwa syaba' qala ma ara. Apakah orang mungkin hatinya lembut dan dia banyak makan? Kata dia, aku tidak melihat hal tersebut. Ya, maka di antara hadjun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah terbiasa terbiasa lapar. Kalaupun makan tidak kenyang. Dan itu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kenyang nggak boleh. Boleh, cuman yang tidak boleh itu berlebihan di dalam makan. Karena Nabi Muhammad SAW terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan makanan yang sederhana. Bahkan berkali-kali beliau keluar rumah dalam keadaan lapar. Bahkan di rumahnya itu tidak ada yang bisa dimasak karena tidak ada makanan yang bisa dimasak. Dan keseringannya makanan Nabi Muhammad SAW dua, air putih dan kurma. Kalaupun dia makan roti, maka makan roti itu tidak pernah 3 hari berturut-turut. Dan beliau kadang-kala makan daging karena diberikan hadiah dari tetangganya. Dan ini hadjun Nabi SAW. Maka zaman sekarang yang dilakukan oleh orang-orang banyak makan, berlomba banyak makan, apa istilahnya mukbang. Atau kuliner sana sini, kerjanya makan sana makan sini. Ya, yang di benaknya cuma hanya makan, itu nggak bagus, merusak hati itu. Ya, merusak hati. Ya, yang benar seseorang makan sederhana dan makan secukupnya. Ada perkataan al-bitna tudhibul fitnah. Perut yang kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Makanya orang kalau banyak makan, banyak apa? Banyak tidur. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Kalau banyak tidur, jadi pedot dia. Tahu pedot ya? Nggak bisa mikir. Ya. Nah ini banyak makan termasuk sebab mengeraskan hati. Makanya jangan berlebihan di dalam makan al-akal. Ya, jangan berlebihan di dalam makan. Ya lihat fawaid puasa. Ya lihat puasa itu di antara faidahnya bisa membantu seseorang mengerjakan ketaatan. Karena perut ketika kosong itu jauh dari maksiat dan bisa menahan syahwat. Sedangkan perut itu kalau kenyang dekat kepada maksiat dan lebih banyak berbuat syahwat. Makanya disuruh oleh Allah puasa di bulan Ramadan dan disuruh beribadah. Karena puasa itu di antara sebab dia giat ibadah di bulan Ramadan. Makanya lihat, seseorang di siang bulan Ramadan kadang ibadah lebih sanggup dan lebih semangat dibandingkan malamnya. Tarawih kadang udah ngantuk dia. Kenapa? Karena udah masuk bala-bala, gehu. Ya, jadi udah agak berat ya. Cuman kalau di siang hari ketika perut kosong, ya lebih semangat, lebih tunduk, lebih khusyuk dan yang lainnya. Ya. Ibnu Abi Dunya, subhanallah punya satu kitab judulnya Al-Ju'. Judulnya Rasa Lapar. Di situ dia jelaskan dalil-dalil dan asar-asar keutamaan lapar. Jadi lapar ini banyak keutamaan. Ya. Cuman orang-orang sekarang lebih menitik beratkannya di dalam kesehatan aja. Sampai sebagian pakar kesehatan, anak suka baca dan lihat, dianjurkan puasa, seseorang itu puasa 72 jam. Itu kalau dia bisa puasa 72 jam, itu bagus ke organnya. Cuman puasa ini puasa basah kalau istilah mereka. Boleh minum, nggak boleh makan. Karena orang itu tidak akan mati kalau dia tidak makan, tapi dia mati kalau tidak minum. Lihat, dia baru nemukan sekarang, sedangkan Islam dari zaman dahulu sudah menganjurkan apa? Puasa. Dan tidak boleh banyak makan. Ya subhanallah. Bukan hanya ke badan, dia cuma memperhatikan fisik. Islam memperhatikan larangan banyak makan bukan hanya fisik saja, tapi kebaikan
hati. Ya, ini menunjukkan kalau agama kita syamil mutasyamil. Dia sempurna. Yang kewajiban kita hanya mempelajari saja, mengkaji dan menggali kesempurnaan Islam ini.